hasil ijtihad mereka kan tentu saja tidak ada yang sama. Seperti Imam Madzhab kan kenapa bisa berbeda-beda, seperti masalah wudhu kan ijtihad mereka. Jadi di dalam masalah Lailatul Qadar ini secara global itu ada dua pendapat. Ada pendapat yang pertama niki golongan Dhahiriyah, itu mengatakan Lailatul Qadar tidak hanya ada di Ramadan, tapi berputar dalam satu tahun. Bisa di Ramadan, bisa di Ramadan. Nah, pendapat yang kedua hanya ada di dalam Ramadan. Nah, di dalam Ramadan ini ulama khilaf, tapi hanya di sekitar Ramadan. Nah, itu ada 7 pendapat secara terkumpul secara garis besar. Seperti Imam Hanafi itu di malam pertama. Ada berpendapat yang malam ini perang Badar itu tanggal 17 Ramadan. Ada yang tanggal 19, ada yang malam 21, 23, 27. Yaitu berdasarkan ijtihad mereka menemukan landasan hukum dari keterangan-keterangan. Tapi yang jelas ulama sepakat Lailatul Qadar ini hanya ada di dalam bulan Ramadan, dan dia tidak diketahui di mana. Hanya kebanyakan terjadi di 10 hari yang terakhir, terutama di malam ganjil. Itu yang dicuplik dari hadis Sahih Bukhari Muslim, iltamisu Lailatul Qadri fil asril awakhir fil witri min syahril Ramadan. Ini kalau Bukhari Muslim. Jadi carilah Lailatul Qadar di 10 hari yang terakhir di dalam tanggal ganjil dari bulan Ramadan. Ini yang jadi landasan. Ganjil ini dalam 10 hari yang terakhir kan ada 5. Ya, ada 21, 23, 25, 27. Artinya meski perbedaan ulama yang banyak ini tadi, ini semuanya juga rahmat. Kita punya pilihan. Yang Imam Syafi'i bisa malam 21, 23. Kemarin 25 Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i. Sekarang 27 Imam Hambali, Imam Malik. 29 ini tidak ada yang artinya bisa jadi bisa jadi. Itu memang ijtihad, hasil ijtihad tentu saja berbeda-beda. Dalam ijtihad ini kan artinya dari hasil pemikiran yang dilandasi dengan dalil, Gus. Apakah juga ini merupakan satu pengalaman yang juga dialami secara langsung oleh para imam ini? Ada yang lewat pengalaman seperti yang dikatakan oleh Syekh Abdul Hasan Asyadzili, itu menyatakan tentang kaidah Imam Al-Ghazali, inna lailatul qadri tu'lamu bil yaumil awwal min syahr Ramadan. Sebetulnya Lailatul Qadar itu bisa diketahui dengan melihat hari yang pertama bulan Ramadan. Jika hari pertama itu hari Minggu atau hari Rabu, maka Lailatul Qadar jadi malam 29. Begitu seterusnya. Hal ini dinyatakan oleh Syekh Abdul Hasan Asyadzili. Mundu balagtu sinar rijal ma fatatni Lailatul Qadri bihadil qaidatil matbu'ah. Semenjak saya balik, saya tidak pernah kehilangan Lailatul Qadar seperti kaidah yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Jadi beliau betul-betul menyaksikan di situ. Nah, ini berdasarkan pengalaman. Ada yang berdasarkan dalil-dalil yang kuat. Tapi memang di dalam masalah menyaksikan Lailatul Qadar ini sebetulnya ada larangan untuk menyampaikan. Jadi kalaupun kita mendapatkan Lailatul, sebaiknya kita simpan. Karena ini masalah karomah. Tentu saja banyak yang menyengir, menghasut, menyindir, wah ini orang kafir sini, ini yang dikhawatirkan.
Kenapa kita diperintah untuk merahasiakan kalau kita mendaftar tapi tidak di floor secara umum? Ya, ini berdasarkan satu keterangan dalil daripada kisah daripada Nabiullah Yusuf yang bermimpi, qala ya abadi inni ra'aitu akhadha asyara kaukaban wasyamsal qamara ra'aitu li sajidin. Niki yugane Nabi Yakub, ini pun Nabi Yusuf bercerita kepada bapaknya, wahai bapakku sayang, aku telah bermimpi melihat 11 bintang termasuk matahari dan bulan semuanya sujud kepada saya. Nabi Yakub paham, dari sekian saudaranya 11, 12 dengan Nabi Yusuf. Dari ibu yang pertama 10, ibu yang kedua 2, termasuk Nabi Yusuf. Semuanya sujud kepada Nabi Yusuf, termasuk ayah ibu. Ini Nabi Yusuf memiliki kedudukan yang tinggi. Beliau akan menjadi seorang raja, beliau menjadi nabi, dan betul ditunjukkan semuanya. Nah, itu dalam kisah Paceklik itu Nabi Yusuf. Saudara-saudara mencari sana sampai minta bantuan, dan itu cerita. Tapi Nabi Yakub melarang. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaidan. Oke, nak, mimpimu ini mimpi baik. Kamu jangan menceritakan kepada saudara-saudara. Nanti mereka akan membuat tipu daya. Jadi artinya apapun kebaikan itu kita boleh menyampaikan asal itu selamat dari fitnah, selamat dari, tapi lebih baik disimpan. Tapi jadi tahatus penikmat itu juga ada kriterianya. Kita melihat kita mampu mengendalikan diri, atau kita mampu melihat situasi tidak akan keruh, maka itu ya lebih baik disampaikan biar menjadi contoh, biar dicontoh, menimbulkan ghirah, menimbulkan semangat. Jadi semua nikmat kullu nikmatin maksudun. Semua kenikmatan pasti ada yang tidak senang. Pasti hasud itu. Orang yang hasud tidak akan menjadi sayyid. Al hasud la yasud, kata Nabi. Orang yang banyak hasud tidak akan menjadi sayyid, tidak akan menjadi orang besar, tidak akan menjadi orang tokoh. Jadi harusnya kalau siapapun ingin menjadi orang hebat, orang besar, kalau ada orang yang berhasil, orang yang seharusnya dia itu merasa senang, merasa bahagia, meskipun dirinya tidak ada orang lain. Ini calon-calon orang besar. Tapi sulit menerima seperti itu karena secara karakter nafsu itu tidak ada kecap nomor lulu. Jadi orang nomor 1. Ya, baik Gus, ini masih tentang Lailatul Qadar, ini masalah waktunya ini Gus. Sementara ada terkadang di antara orang-orang yang memahami bahwa Lailatul Qadar itu jatuhnya itu di jam-jam tertentu, di waktu-waktu tertentu. Jadi yang sebenarnya ini Lailatul Qadar ini yang dimaksud sepanjang malam, ataukah memang ada jam-jam tertentu di malam tersebut? Kalau itu dijelaskan seperti dalam surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr Lailatul Qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salam hiya hatta matla'il fajr. Jadi waktunya itu sampai munculnya fajar. Jadi kita di mana posisinya? Nah ini cepat sekali mungkin. Jadi mungkin kalau kita seringkali mendapat ini kok hujan, kok mendung, bukan berarti itu. Jadi nanti ada saat-saat seperti yang disebutkan Nabi, inna amarata lailatul qadri hiya lailatun sofiyah baljah sakinah sajiyah la harrafiyah wa la barda, begitu seterusnya. Sebenarnya tanda-tanda Lailatul Qadar itu
malamnya langitnya bersih, balja, langitnya padang seolah-olah ada bulan purnama. Padahal kalau Lailatul Qadar ini di 10 hari yang terakhir bulan itu mengecil. Jadi, sakinah, tenang, saja, hawanya sejuk, la kharrafiyah wala barda, tidak panas juga tidak dingin. Nah, ini tanda-tanda seperti ini tidak sejak maghrib sampai subuh ya, tidak seperti itu. Mungkin waktunya cepat ketika terjadi malam ini, batasnya itu ya sampai hatta matla'il fajar. Tapi kejadiannya waktunya kita tidak tahu pada saat tidak tahu di mana. Kita nggak usah gue bingung, sibuk, repot nih tadi. Sing penting ibadah lah kamu. Apalagi 10 hari, apalagi malam ganjil, sudah kamu tidak disyaratkan. Memang ulama khilaf apakah orang yang mendapat Lailatul Qadar itu harus menyaksikan bahwasanya malam itu Lailatul Qadar baru dia mendapat fadilah. Nah ini ulama khilaf. Tapi jumhur ulama tidak mensyaratkan. Nah kalau mensyaratkan, orang-orang bisa ibadah di atas genteng, di lapangan, kalau hujan ini ada repot juga. Gitu. Tapi memungkinkan nggak terjadi Lailatul Qadar itu pada saat juga turunnya hujan atau juga langit dalam keadaan mendung? Kalau pertanda kan sudah dijelaskan. Kalau pertanda sudah jelas, Nabi kita mengikuti arahan Nabi, Lailatul Qadar itu begini. Berarti ya kalau tidak murni itu ya tidak. Jadi artinya begini, saat ini seperti hujan. Mungkin habis hujan ini bisa jadi Lailatul Qadar. Langitnya bersih, awalnya sejuk. Nah ini, makanya terkadang orang itu terlena ketika seperti ini. Jadi jarang orang yang mendapati. Karena suasana begitu indah kan ini. Suasananya sejuk, awalnya sejuk, tidak dingin, tidak panas, tenang, terang, bersih, tidak ada gemuruh sama sekali. Ini kan biasanya banyak orang yang terlena. Ini enak-enak digawe turu, enak-enak digawe. Nah ini makanya kita nggak usah bingung, nggak usah bete, ini suspek mikirin Lailatul Qadar. Sudah ibadah setiap malam. Nabi pun melakukan seperti itu 10 hari yang terakhir bersubuh-subuh, iktikaf sampai subuh setiap hari dari 10 hari yang terakhir. Nah ini beliau ingin mengajari kepada umatnya, aja tidak malam selikur dok, betul lekor dok. Jadi sepanjang malam. Baik Gus, ini sebelum kita lanjut kembali perbincangan kita, ada yang mau bertanya. Ini datangnya dari Mbak Nur Hamidah ini yang ada di seputaran Nginden. Dia mau ditanyakan keterangan dengan kapan hari mengenai menggabungkan antara mengqadha puasa dengan puasa sunnah Syawal. Nah ini bagaimana cara niatnya Gus? Dia masih bingung ini bagaimana niatnya. Kemarin kan sudah diajari niat puasa qadha dan niat puasa sunnah Syawal. Di qadha Ramadan tahun kemarin disebutkan. Ini mungkin yang dimaksud seperti kita niat puasa Ramadan atau niat wudu ketika disampaikan nawaitu, ya mungkin seperti itu. Kalau puasa fardu termasuk qadha atau nadar ini wajib. Nanti pokok puasa wajib itu niatnya harus tabyid. Tabyid itu ditaruh di waktu malam. Jadi mulai maghrib sampai subuh. Tapi kalau puasa sunnah bisa sampai dhuhur. Nah, meskipun kita lupa subuh belum niat, paginya niat, atau sebelum dhuhur pokoknya itu boleh. Ini kalau puasa sunnah. Kalau seandainya digabung seperti ini, Gus, apakah boleh ketika ini kan qadha ya? Qadha kan wajib, wajib. Niatnya di malam hari. Malam hari ya. Kemudian pada pagi harinya dia ingat ini kan Syawal, baru niat puasa Syawalnya gimana Gus? Kalau sudah puasa, niat Syawalnya enggak apa-apa kan, puasanya kan sampai. Kalau puasa sunnah itu sampai dhuhur.
kalau puasa fardu, puasa wajib itu harus tabiat itu syarat. Tabiat itu niat, jadi menginapkan niat. Nginep, jadi nginep itu ditaruh waktu malam. Ibadah, sungi-sungi, tabiat. Berarti ketika digabungkan ini tidak serta merta di malam hari itu diniatkan bersamaan ini Gus. Boleh, kalau bersamaan boleh, kalau sendiri-sendiri boleh. Tidak boleh. Ya, kadang kita niat kodok, kan. niat kodok saja. Kok tiba-tiba pagi loh, ini dino Senin ya. Wes tak niati puasa Senin bisa boleh. Karena kan batasnya niat sunat kan sampai dohor. Sebelum dohor itu. Jadi demikian Pak Nur tentang waktu pelaksanaan niatnya, dan juga niat itu tidak harus diucapkan ya. Ketika di dalam hati sudah ada niat disampaikan di dalam hati kerenteknya itu, dan dengan bahasa yang dipahami itu mungkin bingungnya tadi ini bagaimana melafalkan. Nama itu lafalnya. Nama itu soma gotin gitu ya kalau dilafalkan lebih baik juga. Nama itu somal kodok itu Ramadan ya di sana wasomi sawal lah gitu aja. Jadi tapi kalau paling mudah ya menurut bahasa panjenengan mau. Dan niat itu bukan di lesan ya, yang hati, di hati itu. Kalau lesan itu hanya memudahkan hati, jadi hukumnya sunnah kalau lesan. Karena banyak di antara saudara-saudara kita ini yang ketika setelah sholat witir itu biasanya kan bersama-sama dengan imam mengucapkan niat. Hanya saja tidak kemudian dipahami bahwa itu hanya pelafalan, tapi di dalam hatinya kadang-kadang masih belum niat. Itu gimana ini Gus kalau seperti itu? Nah itu kan memang harus ada penjelasan. Jadi yang dikatakan niat itu niat di dalam hati. Adapun melafalkan niat itu sunnah. Jadi harusnya niat hati kita ini juga niat. Nah, itu bukan hanya lesan. Kalau orang awam ya jelas nggak tahu, terkadang lafadznya aja karena bahasa Arab. Makanya ada orang yang setelah tarawih itu niat bukan hanya pakai bahasa Arab tapi juga pakai artinya. Contoh ya, nawa itu sekulon niat ingsun poso nutu koso dina menit nekani kurdi bulan Ramadan kurdu krono. Ada yang diartikan begitu. Ada yang masjid-masjid ya hanya niatnya bahasa Arab aja. Nah ini kan repot bagi mereka yang awam. Penawa itu maksudnya apa lah? Hanya hafalan terucap saja ini. Itu kemudian ini Gus masih tentang niat. Ini Mungkin ada teman-teman kita yang mendengarkan radio Ampelenta ya itu ya sambil niat sambil di hati itu juga niat. Jadi ini lepas dari masalah niat puasa, tapi mengenai niat saja ini Gus. Niat ini kan yang terpenting apa yang dia niatkan ini dia paham. Nah kadang-kadang ada orang karena sudah terbiasa dengan bahasa Arab, ketika mengawali niatnya awalnya pakai bahasa Jawa Gus. Nah, begitu di tengah-tengah ganti berubah jadi bahasa Arab. Ini gimana? Tapi dia paham dengan apa yang diniatkan itu Gus. Yang terpenting niat itu di dalam hati. Wa mahallun niat fil qalbi. Jadi yang namanya niat itu yang menjadi rukun itu ya yang di dalam hati. Watalafut biniat itu sunnah. Jadi meskipun pakai kalimat apa saja, bahasa Inggris kayak bahasa Arab campur blasteran, Madura campur Jawa, yang penting hati kita yang niat, bukan hanya di lesan. Jadi ya artinya hati niat itu ya kita memahami apa yang kita ucapkan. Yaitu niat itu di dalam hati ya, bukan di lesannya. Lesan itu hanya memudahkan hati untuk menerjemah niat tersebut. Baik, begitu Mbak Nur Hamidah, semoga bisa dipahami apa yang disampaikan oleh Gus Zaidul. Jadi tidak perlu Anda harus berusaha menghafalkannya dengan bahasa Arabnya, namun ketika di dalam hati sudah berniat untuk mengkodok puasa Ramadan dan juga puasa sunnah di Syawal, karena Allah itu sudah sah.
Ya. Baik pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan Anda bisa kirimkan pesawat telepon kami atau juga bisa berkirim pesan pertanyaan aja di nomor 0895 32775 7755. Akan kita lanjutkan kembali setelah satu tembang yang akan saya hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di 905 FM Radio Ambal Suara Syar Islam Anda.